wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alim. Saya dosen di Prodi Kebidanan, Institut Sains dan Kesehatan Bone. Melalui video ini, izinkan kami menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat seleksi sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Etika dan Hukum Kesehatan dengan bobot 2 SKS. Melalui mata kuliah ini, sejalan dengan spesialisasi keilmuan saya, yaitu Hukum Kesehatan. Saya menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Bosua Makassar. Selanjutnya, saya menyelesaikan studi S2 Hukum Kesehatan di program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam membawakan mata kuliah ini, saya menggunakan teknik DIE atau Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan yang bertujuan agar mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis dalam pelayanan kesehatan serta memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa dalam pelayanan kebidanan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu: 1. Mata kuliah ini mempelajari tentang sejarah, asas, dan permasalahan etika dan moral dalam pelayanan kesehatan. Kedua, mempelajari etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mempelajari hak-hak dasar manusia dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, mempelajari hubungan hukum pelayanan kesehatan dalam konteks pelayanan kesehatan kepada pasien. Yang kelima, mempelajari informed consent. Yang keenam, mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Yang ketujuh, mempelajari perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, mempelajari aspek hukum pidana dalam pelayanan kesehatan atau kriminal malpraktek. Yang kesembilan, mempelajari aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan atau civil malpraktek. Dan yang ke-10, mempelajari aspek hukum administratif dalam pelayanan kesehatan atau administratif malpraktek. Adapun capaian yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu: 1. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep teoritis tentang hukum kesehatan dan masyarakat dan memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam pelayanan kebidanan. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian mata kuliah hukum kesehatan. Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami ruang lingkup hukum kesehatan. Mahasiswa dapat menjelaskan dasar hukum dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber-sumber hukum dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang akibat yang timbul dalam pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum dan etik dalam pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan. Mahasiswa dapat menjelaskan tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan. Mahasiswa dapat menjelaskan tanggung jawab perdata dalam pelayanan kesehatan, serta mahasiswa dapat menjelaskan tanggung jawab administratif dalam pelayanan kesehatan, khususnya kebidanan. Setelah kita mengetahui gambaran umum terkait mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu teknik DIE. Yang pertama, teknik delivery, yaitu bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbook dari karya Prof. Indah yang berjudul Etika dan Hukum Kesehatan. Selanjutnya karya Hanum Marimbi yang berjudul Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan, serta beberapa karya lainnya dari Prof. J. Gwandi SH. Setelah itu, setiap pertemuan saya akan menggunakan conceptual framework atau peta konsep yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembahasan. Dan ketiga, case method, yaitu memberikan contoh kasus terkait fenomena hukum kesehatan terkini dan beberapa contoh kasus yang akan didiskusikan oleh mahasiswa. Saya akan mengangkat kasus, salah satu kasus, kemudian menjawab soal tersebut. Hal ini dapat memicu semangat mahasiswa dalam mengikuti. Teknik yang kedua yaitu interaction.
saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan menggunakan beberapa media, di antaranya Zoom Meeting, yaitu untuk mendukung pembelajaran secara sinkronus. Yang kedua, saya menggunakan WhatsApp Group untuk berinteraksi dengan mahasiswa sebelum dan sesudah perkuliahan. Sebelum perkuliahan dimulai, saya biasa mengirim bahan kuliah dan materi PowerPoint serta bahan kuliah lainnya yang akan saya tampilkan sebelum perkuliahan dimulai, guna untuk memberikan bekal mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai. WhatsApp Group juga saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa apabila ada kasus-kasus terkini yang mahasiswa ingin diskusikan di luar jadwal perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu teknik assessment, yaitu bagaimana cara saya melakukan evaluasi terhadap mahasiswa. Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan terkait dengan kontrak kuliah, termasuk bobot pertemuan, reward maupun punishment. Adapun bobot penilaian yang saya lakukan, yang pertama kehadiran 10%, yang kedua tugas dan kuis 20%, yang ketiga ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Untuk mendapatkan reward, mahasiswa yang aktif dalam kelas serta menjawab kasus-kasus yang saya sampaikan dalam perkuliahan. Sedangkan mahasiswa yang diberikan punishment, yaitu mahasiswa yang mengalami keterlambatan dalam pengumpulan tugas-tugas. Hal ini bertujuan untuk membangun tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam pengumpulan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Sekian, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan, yaitu mata kuliah etika dan hukum kesehatan secara luring atau tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mata kuliah kesehatan, khusus pada subbab inform dosen, kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing doa. Kita akan masuk pada subbab persetujuan tindakan medik atau inform consent pada pertemuan ke-7 ya. Sebelum saya melanjutkan materi ini, inform consent, saya sudah share subbab terkait dengan inform consent ini, yaitu suatu hal yang sangat urgent dalam dunia kesehatan, terkhusus dalam tindakan medik, dalam dunia pelayanan kesehatan. Tindakan medik itu salah satu yang pendekatan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan ya. Dalam dunia kesehatan itu ada dua pendekatan ya, dikenal. Ada pendekatan secara subjek hukum, antara dokter atau dengan pelayanan kesehatan dengan pasien yang lahir karena kesepakatan ya. Misalnya bidan membuka praktik di rumah, datang pasien untuk melakukan misalnya persalinan. Tetapi ada kewajiban hukum yang lahir karena undang-undang. Misalnya adik-adik bekerja di rumah sakit, ada pasien datang. Pasien datang itu untuk menerima pertolongan dari adik-adik. Nah, inilah salah satu syarat untuk memberikan pertolongan kepada pasien yang membutuhkan pelayanan kebidanan, yaitu adalah persetujuan tindakan medik atau inform consent. Ini sangat urgent, sangat menjadi satu hal yang paling mutlak harus dilakukan karena berkaitan dengan perjanjian terapeutik dalam dunia kesehatan. Kita disebut istilah perjanjian terapeutik ya. Pasien dengan pengertian yang substansial, yaitu pasien yang betul-betul membutuhkan pelayanan kesehatan tanpa kontrol, tidak bisa diberikan oleh siapapun ya, oleh orang lain, sengaja mengizinkan tenaga profesional perawatan kesehatan untuk melakukan sesuatu. Jadi informasi ini hanya diberikan oleh orang-orang yang profesional, orang-orang tertentu. Yaitu siapa dia? Adalah tenaga kesehatan. Memberikan informasi kepada pasien ya, berisi terkait dengan kondisi kesehatannya dan berisi terkait dengan tindakan apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada pasien ya. Ini selanjutnya, menurut The Camp and Children 1994, seorang memberi
bertindak. Nah, jadi tidak bisa diberikan informasi ini kalau bukan orang-orang yang berkompeten, mempunyai kompetensi tertentu. Misalnya bidan sebelum melakukan persalinan menginformasikan tindakannya yang akan dilakukan oleh pasien. Misalnya jika terjadi robekan pada ureum, ya ureum akan dilakukan hektik misalnya, akan dilakukan jaring misalnya, jahitannya kira-kira sekian, diinformasikan segala kemungkinan terjadinya, misalnya resikonya, misalnya prognosisnya, misalnya diagnosanya apa segala macam. Itu diinformasikan sebelum tindakan dimulai, ya. Dan lewat itu siapa? Harus ada hubungan tertentu yang diberikan, yang dimaksud kata relawan, ya, misalnya istrinya, atau kalau suaminya, atau kalau anaknya, ibunya, bapaknya, atau kalau misalnya saudara kandungnya, ketika semua ini tidak ada, termasuk sampai ke dengan induk semangnya. Induk semang itu istilahnya seperti ibu bosnya atau apa ya istilahnya, walinya, ya. Itu boleh memberikan persetujuan jika keadaan darurat harus diambil. Misalnya salah satu contoh, ada orang yang kesakitan nyeri perut sebelah kanan, sakit muntah-muntah, datang ke rumah sakit masuk ke UGD, tiba-tiba diedukasi ternyata dia mengidap appendicitis, APP misalnya, atau sebelum ya bahasa umumnya, bahasa medisnya. Setelah itu diedukasi bahwa akan dilakukan tindakan segera. 1 jam kemudian setelah dikeluarkan hasil laboratorium bahwa ternyata memang sel darah putihnya tinggi, menandakan bahwa ada infeksi dan diagnosa sudah ditegakkan, maka diberikanlah informasi. Ternyata si pasien tidak mampu memberikan informasi karena kondisi yang begitu hebat, nyeri yang begitu hebat, maka dipanggillah perwalian, relawan, keluarganya. Siapa keluarganya? Keluarga terdekatnya, istrinya, suaminya, ibunya, atau bapaknya. Nah, setelah itu apakah ada adiknya atau ada saudara kandungnya atau semuanya? Ya, itu yang dimaksud dalam perwalian dalam itu. Selanjutnya, elemen terkait dengan persetujuan yaitu otorisasi tentang rencana terpilih. Otorisasi artinya bahwa dia berhak menentukan terkait dengan nasibnya sendiri. Nah, itulah tadi dasarnya bahwa the right self determination, hak menentukan nasib sendiri. Dalam hak asasi manusia ada 2 hak dalam bidang kesehatan, yaitu salah satunya hak the right self determination, hak menentukan nasib sendiri. Kadang digunakan orang pasien kalau masuk dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan dianggap bahwa sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengobatan lebih jauh, maka biasanya orang lainnya mengambil keputusan pulang ke atas permintaan sendiri. Nah, ini hak yang digunakan, hak pasien yang paling dasar, ya, the right self determination, hak menentukan nasib sendiri, juga termasuk dengan otorisasi tentang rencana terpilih yang akan dilakukan dalam satu tindakan teknis. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana jika ada pasien yang memaksa untuk mendapatkan informasi, sedangkan informasi itu sudah diberikan oleh keluarganya? Ya, baik. Informasi ini yang dimaksud dengan informasi inform consent ini, memang yang pertama yang harus diberikan dulu adalah si pasien. Tidak bisa tidak, ya, tidak bisa orang lain yang mendapatkan informasi ini. Pasien dulu yang mendapatkan informasi, baru diberikan informasi itu kepada keluarganya jika memungkinkan. Tetapi jika pasien menyatakan bahwa informasi ini tidak mau saya sampaikan kepada orang lain, ya tenaga kesehatan harus menyimpan informasi itu. Dalam kitab undang-undang hukum pidana disebut sebagai salah satu pelanggaran hukum, yaitu membuka rahasia medik. Nah, membuka rahasia medik itu
jika seorang tenaga kesehatan tanpa persetujuan pasien menginformasikan kondisi kesehatan pasien kepada orang yang bukan yang disepakati oleh pasien itu sendiri, disetujui oleh pasien itu sendiri, Anda sampaikan, nah itu saat itu kena hukuman pidana. Ya, jadi informasi itu memang harus disampaikan dulu kepada pasien. Kecuali kalau pasien itu tidak mampu menerima informasi itu dalam artian bahwa dia pingsan ataukah dalam kondisi kegawat daruratan medik yang traumatis misalnya, tidak sadar, masuk di rumah sakit, setelah misalnya dilakukan tindakan pertolongan pertama, itu dikecualikan terhadap pasien yang tidak mampu menerima informasi. Jadi tidak semua pasien berhak mendapatkan informasi, dikecualikan kepada pasien yang tidak sadar membutuhkan pertolongan darurat segera, ya. Tapi kalau pasien masih sadar dan masih mampu menerima informasi itu, ya disampaikan. Tetapi kalau pasien menyerahkan perwalian bahwa sampaikan saja kepada keluarga, istri atau anak, nah boleh dengan persetujuan si pasien. Tetapi kalau tidak ada persetujuan si pasien, itu jangan disampaikan sama sekali. Mau tetangganya kan, mau membicarakan kondisi pasien di dalam ruang perawatan itu melanggar kode etik kebidanan. Nah, itu aturan hukum yang harus diketahui adik-adik dalam pelayanan kesehatan, ya, khususnya kebidanan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya di sini, Pak, bagaimana cara tenaga medis menyampaikan informasi pasien kepada pasien tanpa mengganggu berita atau kejiwaan pasien setelah mendapatkan informasi dari petugas? Ya, baik, siapa namanya? Notifma. Ya, baik, Notifma, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara menyampaikan kepada pasien supaya pasien tidak terguncang kejiwaannya terhadap misalnya jenis penyakit yang dialami. Nah, dalam teori komunikasi efektif itu dikenal istilah bahwa ketika untuk menyampaikan informasi terhadap pasien terkait dengan kondisinya, kondisi penyakitnya, pasien itu dipanggil secara baik-baik, dikasih tenang, dipanggil dan disampaikan kepada pasien bahwa penyakit ini datangnya dari Yang Maha Kuasa Sang Pencipta. Disampaikan seperti itu. Disampaikan berdasarkan budaya, adat dan kondisi pasien yang dapat menolong, ya, yang berikhtiar untuk menolong satu jenis penyakit. Tidak disampaikan secara istilahnya buat kaget, tidak dibuat kaget pasiennya, ya. Jadi pasiennya dipanggil secara tenang, disampaikan dan ditenangkan pikirannya, dan disampaikan alternatifnya, dan disuruh berdoa, disampaikan kemungkinannya, disampaikan teori terbaik dalam satu tindakan, disampaikan juga kompetensi dokternya, sampaikan juga kompetensinya bahwa saya dokter ini, spesialisasi ini, akan menangani ini, saya budak ini, akan menangani persalinanta, ya. Disampaikan secara saya sudah senior sekian dengan kompetensi yang saya miliki, insya Allah saya akan menolong, saya akan membantu persalinan si ibu ini. Tidak dibuat kaget, ya. Jadi dipanggil dalam satu ruangan yang tenang, disampaikan step by step, disampaikan dengan bagus, disampaikan dengan sesuai dengan teori, disampaikan dengan lugas, disampaikan dengan komunikasi yang efektif, disampaikan dengan bahasa yang sesuai dengan adat dan budaya. Kalau memang tidak bisa berbahasa sesuai dengan adat dan budaya dalam satu tempat atau wilayah kerja, maka boleh disampaikan, boleh dipanggil translate, ya, boleh dipanggil orang yang mentranslate bahasanya. Misalnya dokternya orang Makassar, dia pasiennya orang Bone, dia tidak bisa bahasa Indonesia, harus dipanggil penerjemah bahasa Bugis supaya menyampaikan hal itu tersampaikan dengan baik dan tidak merasa membuat pasien itu panik atau membuat shock kejiwaannya. Ya, mungkin ya berhak memberikan informasi terkait dengan kesulitan dalam ini. Ataukah kepada pasien langsung, ya, kepada pasien langsung, kepada keluarga, spouse hanya bila perlu dan diizinkan kepada pasien. Kepada keluarga jika ataukah wali
hanya bila jika perlu dan diizinkan oleh pasien. Tapi jika pasiennya tidak membolehkan, tidak mengizinkan kepada tenaga kesehatan untuk menyampaikan kepada keluarganya, itu jangan disampaikan. Ya, jangan setelah menginformasikan kepada keluarga, kepada pasien, tiba-tiba panggil keluarganya untuk informasikan. Jangan. Ya, itu bisa kena membuka rahasia medik tanpa persetujuan pasien kepada pasien langsung, atau pasien yang tidak berkompeten baru boleh disampaikan kepada wali atau yang berkompeten. Penjelasannya yang Permenkes 290 tahun 2008. Nah, elemen persetujuan, ya, elemen persetujuan itu bebas dari penipuan. Jadi pasien itu tidak boleh tindakan invasif dan berisiko cukup. Nah, semua tindakan invasif bagusnya dibuatkan perjanjian tertulis, ya, inform consent. Jadi dalam peraturan tindakan kedokteran itu ada manual Konsil Kedokteran Indonesia, itu form yang digunakan seluruh acuan seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan, termasuk bidan, perawat, dan lain-lain sebagainya. Jika itu bersinggungan dengan pasien dan memungkinkan terjadi tindakan invasif itu adalah tindakan yang melukai jaringan tubuh, ambil darah, suntik, ya, pokoknya tindakan yang melukai jaringan tubuh itu namanya tindakan invasif, ya, tindakan invasif. Jadi semua tindakan ini sebaiknya harus disertai dengan informed consent, persetujuan tindakan medik, ya. Yang kedua, tindakan yang berisiko cukup, risikonya tinggi, seperti misalnya operasi, pemasangan darah, kemoterapi, pemberian obat-obat anti high blood, ya. Itu semua harus diberikan informasi, karena memungkinkan terjadi komplikasi dalam satu tindakan itu atau memungkinkan terjadi efek dalam tindakan itu harus dibutuhkan yang namanya informed persetujuan dari pasien. Karena jika tidak ada persetujuan daripada pasien, ada hal pasien merasa dirugikan dalam satu tindakan pelayanan kesehatan, bisa saja pasien menuntut haknya tidak disampaikan berdasarkan apa yang seharusnya yang akan terjadi. Ya. Selanjutnya, implant atau tidak dinyatakan tindakan pasien tersirat. Yang kedua, ya, ada tindakan pasien yang tersirat saja. Misalnya proses pemberian tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu bisa saja tidak dalam informed consent, tetapi harus tersirat dalam rekam medik, ya. Jadi bisa saja tidak masuk dalam form consent khusus, ya, misalnya tindakan foto atau misalnya ronsen, ya, atau tindakan CT scan, bisa saja itu sudah harus tersirat di rekam medik sebelumnya, tidak masuk dalam tindakan konsen khusus. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya mengenai elemen konsen, yaitu otorisasi atau keputusan. Pertanyaan saya, apakah boleh seorang pasien menolak tindakan pengobatan yang akan dilakukan oleh tenaga medis? Ya, terima kasih. Pertanyaannya samanya? Jumarni, Pak. Jumarni, baik. Apakah boleh seorang pasien menolak tindakan yang diberikan oleh tenaga kesehatan? Ya boleh, itu hak pasien. Makanya informasi ini, informed consent itu merupakan pemberian informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien untuk memberikan persetujuan apakah setuju atau tidak untuk dilakukan sebuah tindakan medik. Karena hak dasar pasien itu adalah tadi the right self determination, hak menentukan nasib sendiri. Jika seorang tenaga kesehatan menyatakan bahwa diagnosa penyakitnya seperti ini dan alternatif pengobatannya seperti ini dan cara melakukan tindakan seperti ini sudah tersampaikan dengan baik, namun pasien menolak untuk dilakukan tindakan, maka dibolehkan dengan dasar bahwa the right self determination, hak menentukan nasib sendiri. Pasien berhak menentukan sebuah tindakan medik yang akan diberikan atau yang akan diterima atau tidak diterima oleh pasien. Oke? Selanjutnya, dalam pasal 45 Undang-Undang Praktik Kedokteran, persetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
Boleh, dalam aturan tindakan kedokteran boleh tertulis, boleh lisan, tetapi seyogianya, sebaiknya hari ini tenaga kesehatan itu lebih berhati-hati berkaitan dengan perkembangan ilmu dalam pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Maka sebaiknya tindakan kedokteran itu dilakukan secara tertulis, ya, diberikan secara tertulis dengan menandatangani form persetujuan. Setiap tindakan yang mengandung risiko tinggi harus persetujuan tertulis. Nah, jadi ada daftar risiko dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan itu seperti puskesmas, rumah sakit. Ada memang daftar tindakan yang berisiko tinggi, ya. Jadi rumah sakit membuat daftar tindakan yang berisiko tinggi. Daftar itulah ketika tindakan itu diterapkan, ya harus dilakukan persetujuan tertulis kepada pasien. Misalnya operasi bedah, misalnya CT scan, foto kontras, misalnya. Itu tindakan berisiko tinggi karena memasukkan cairan kontras ke dalam tubuh pasien untuk dilakukan CT scan pada wilayah-wilayah tertentu. Atau misalnya pengobatan kemoterapi, atau misalnya pengobatan radioterapi. Itu semua tindakan-tindakan yang dianggap berisiko tinggi. Atau tindakan transfusi darah. Nah, itu juga termasuk tindakan yang memiliki risiko tinggi karena darah orang lain bisa saja ada seorang pasien alergi terhadap darah yang diberikan dari darah yang lain, ya. Jadi itu harus menjadi risiko tinggi. Ketentuan selanjutnya diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan. Nah, beberapa dilakukan secara tertulis juga melalui proses yang sama, yaitu didahului pemberian informasi dan diskusi. Jadi penolakan itu juga harus diinformasikan alternatif pengobatannya seperti apa yang harus dilakukan, dan diminta kepada pasien untuk melakukan penolakan secara tertulis pula agar tidak terjadi kemungkinan sengketa dalam pelayanan kesehatan ke depan. Selanjutnya, persetujuan dapat dibatalkan asalkan sebelum tindakan dilakukan. Juga selanjutnya pembatalan harus tertulis dan dicatat di dalam nota medik. Jadi ini ada hak untuk dapat menolak dan hak untuk dapat memberikan persetujuan tindakan medik. Nah, adik-adik, mungkin materi pembahasan concern kali ini sampai di sini. Sekian. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam forum ini, jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di WhatsApp group atau di forum di grup yang lain, ya. Jadi jangan sungkan bertanya, karena pengembangan anak itu bukan hanya dalam kelas, tetapi dalam media elektronik seperti WhatsApp kita bisa berdiskusi. Sekian materi kita sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.